Ketika kita melihat sesuatu di luar, kita bawa masuk ke Indonesia, kita merasa bahwa itu adalah sesuatu hal yang baru. Anda perlu melakukan cross-check terlebih dahulu. Apakah market di Indonesia siap atau enggak untuk mengadopsi itu? Oke, guys, ini kemarin adalah diskusi saya ketika di acara Idea Cloud Incubator. Ada sesuatu yang cukup menarik banget. Banyak orang yang sekolah di luar negeri atau jalan-jalan ke luar negeri, mereka melihat sebuah peluang bisnis di luar dan dibawa masuk ke Indonesia. Kejadiannya sih mirip dengan saya dengan Tribelio sih di awalnya. Oke, dan ternyata kadang bisa booming, kadang bisa flop. Nah, ini kenapa nih kok bisa flop nih? Ini saya sharing berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman saya yang lainnya yang membawa materi dari luar. Kemarin ada latihan fisik yang different dari luar negeri dibawa masuk ke Indonesia tentang mental health whatever kayak gitu, macam-macam. Jadi ketika di Idea Cloud banyak hal yang di-sharingkan di situ dan kok struggling ya gitu kan. Jadi video ini saya akan breakdown mindsetnya seperti apa. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya melihat banyak sekali follower saya yang nonton video ini, tetapi lebih banyak yang bukan atau belum menjadi follower saya yang nonton video ini juga. Jadi please buat Anda yang belum subscribe, please subscribe ke channel saya. Langsung diklik subscribe, alright? Thank you so much. So, idenya seperti ini. Ketika kita melihat sesuatu di luar, kita bawa masuk ke Indonesia, kita merasa bahwa itu adalah sesuatu hal yang baru. Anda perlu melakukan cross-check terlebih dahulu. Apakah market di Indonesia siap atau enggak untuk mengadopsi itu? Nah, ada beberapa story yang cukup menarik. Yang pertama adalah Tribelio saya sendiri. Ketika saya membangun Tribelio saya sendiri, konsep komunitas di luar negeri udah sangat kuat sekali. Ada asosiasi, ada komunitas yang membahas tentang komunitas di luar sana. Di Indonesia nggak ada. Kayak semua membuat komunitas sendiri-sendiri. Nggak ada asosiasi para community manager misalkan. Di Indonesia kayak nggak ada, baru mulai aja kayak belakangan ini baru ada 1-2 dan masih kecil. Belum menjadi kayak national event. Belum kayak begitu. Ya, jadi ketika saya membawa masuk Tribelio, yang terjadi adalah saya edukasi, tapi penggunanya masih sedikit. Maka dari itu, kita mengambil sebuah langkah yaitu, oke, Indonesia tuh siapnya apa ya? Oh, Indonesia tuh lebih siap kalau misalkan kita membangun jembatannya adalah landing page. So, that's why kita membuat yang namanya tribeliopage.com. Begitu itu di launching, penggunanya udah langsung kayak minggu pertama, udah langsung kayak ratusan begitu. Oke, jadi cepet banget. Beda banget ketika kita menggunakan Tribe di awal dulu. Jadi ini membuktikan bahwa, ternyata kalau kita masuk terlalu blue ocean, kita akan masuk ke ranah edukasi yang terlalu banyak. Dan itu butuh cost. Wah, waktu, cost, dan semuanya mereka masih kayak, gitu-gitu. Tetapi kalau Anda masuk ke rada red ocean, bukan red ocean banget ya, kalau Anda amati, tiru, dan modifikasi, maka nggak jadi red ocean. Jadinya rada pink lah ya, nggak terlalu merah gitu. Nah, orang udah langsung tahu. Jadi ketika kita introduce Tribelio di awal, orang nanya, kenapa saya harus bangun komunitas ya? Padahal komunitas adalah sesuatu yang bisa Anda ciptakan di bisnis Anda yang tidak bisa diduplikasi oleh kompetitor. Kalau Anda cuma jualan produk, kan bisa diduplikasi oleh kompetitor. Tapi komunitas nggak bisa diduplikasi oleh kompetitor. Nah, tapi banyak orang nggak paham konsep kayak begitu. Jadi instead of saya jualan platform, saya akhirnya jualan edukasi. Itu nggak benar, ya. Maka akhirnya kita move ke Tribelio Page. Nah, ketika kita launch Tribelio Page di awal banget, kayak di hari-hari pertama kita launching, pertanyaannya bukan kayak kenapa saya harus pakai landing page. Pertanyaannya lebih ke, Dan, emang ada fitur payment nggak? Kita coming soon ya, fitur payment. Kemudian ada, Dan, bisa pakai Facebook Pixel nggak? Kayak gitu. Jadi pertanyaannya orang sudah ngerti. Begitu dikasih tahu, kita sudah ada kok Facebook Pixel. Ini loh ada contoh-contohnya yang udah bagus banget. Mereka langsung pakai, nggak pakai nanya. So, itu yang harus Anda perhatikan. Ya, jadi kemarin juga ada teman yang nanya, saya membawa mental health for office gitu-gitu. Di luar negeri rame banget, udah booming banget. Di Indonesia kok kayaknya diajarin tentang mental health nggak nangkep ya. Di sini kebanyakan orang mental health apa? Stres. Udah, kena kerjaan, stres. That's it. Anxiety, stres. Itu yang dipahami. Nah, jadi sama, kondisinya exactly the same thing, guys. Maka, sekarang, mindsetnya gini. Anda keluar negeri, sekolah, belajar di sebuah university, keren banget di sana. Anda belajar banyak banget, networknya Anda dapat luar biasa banget. Kemudian Anda mau ke Indonesia, bilang, saya mau bangun university. Saran saya, Anda cek dulu. Banyak nggak sih orang yang mau pakai university? Jangan-jangan di Indonesia, penduduknya baru sampai SMP. Sehingga tidak logis untuk Anda membangun university.
Logisnya adalah either Anda ngebangun SMP juga atau Anda membangun SMA. One step. Ya, jadi sekarang pertanyaannya, kalau misalkan funnel nih, funnel kayak begini ya, funnel begini, maka Anda mau membangun yang di sini nih, universitas di sini. Maka pertanyaannya, satu step sebelumnya, ini banyak nggak orangnya? Kalau ini belum banyak, naik satu step lagi. Banyak nggak orangnya di atas ini? Ya, jadi kalau SMP-nya ternyata banyak, maka Anda tugas Anda bangun SMA. Tinggal dilanjutin doang, klak, masuk. Begitu SMA-nya sudah banyak, baru Anda build university. So, ini kerangkanya yang harus Anda pahami. Maka, ketika saya membuat buku saya yang Tribe, mau saya luncurkan, itu saya udah punya feeling tuh, kayak itu. Kayaknya orang nggak bisa deh baca buku Tribe ini. Advance, terlalu tingkat lanjut. Oke? Gak jadi saya luncurin, udah nulis 6 bulan waktu itu. Lama saya nulis Tribe ya, sudah nulis 6 bulan. Udah dicetak, daminya, kemudian mau diluncurin nggak jadi. Saya nulis buku ulang, percetakan saya sampai kayak, ya udah deh. Padahal kita udah kayak tektokan sama mereka nih, ya kan? Tapi nggak jadi dicetak. Saya bilang, saya tulis lagi deh, cepet kok ini saya tulis lagi, karena semuanya ada di kepala saya. Saya tulis list building. Jadi waktu dia udah layouting dan sebagainya, kayaknya kita nggak sempat bayar apapun deh itu. Mereka bantuin aja, which is very good, thank you so much. Dan akhirnya saya nulis list building dan laku lumayan kenceng di situ. List building black book, mundur satu step. Nah, ketika list building black book, ternyata ada problem lagi. Dan saya mau ngebangun list, udah ngebangun landing page, tapi nggak ada yang mau join. Dicek, ternyata apa? Instagramnya jelek, nggak ada engagement sama sekali. Nah, ini peluang nih. Oke deh, saya bikin buku Content Creator Black Book. Nah, ini buku yang sedang saya garap kan sekarang kan, Content Creator Black Book. Kita planning untuk launching di pertengahan bulan depan, I think. Jadi maybe soon, akhir bulan ini kita akan, awal bulan ini kita akan do the PO ya, untuk pre-order semuanya. Ya, jadi mundur lagi, karena apa? Banyak orang yang pengen jadi content creator, tapi belum bisa. Ingat ya, berarti stepnya ya tadi ya. Ada university, ada SMA, ada SMP, bahkan SD dan sebagainya itu. Jadi Anda perlu melihat sekarang, di industri Anda nih, urutannya sudah sampai mana? Jangan Anda menciptakan sesuatu, membawa sesuatu yang too advance, tetapi Anda lupa ke atasnya ini tadi. Banyak sih ya, ada orang, 1-2 orang yang kenal baik dengan saya mengatakan kayak, Dan ini kayaknya terlalu advance nih dan sebagainya untuk di Indonesia nih. Tapi nggak ngasih solusi, cuman ngomong doang. Nah, video ini adalah solusinya teman-teman untuk ngecek ke belakang. Jadi backtracking ke belakang. Kayak begitu. Jadi begitu Anda sudah tahu kerangkanya seperti ini, maka Anda jadi tahu nih, Anda mau membangunnya seperti apa. Nah, sekarang menariknya nih. Saya ada beberapa pengguna Tribelio yang dulu banget ketika Tribelio launching, itu mereka pakai membangun tribe-nya cepet banget, tapi habis itu nggak mau pakai Tribelio lagi. Habis itu pindah ke WhatsApp. Mereka bilang, Dan, engagement-nya lebih banyak dan sebagainya gitu. It's okay. Okay? Kita terus berkembang. Dan ternyata adalah orang-orang ini, nggak cuma satu by the way, ada beberapa. Mulai lagi balik ke Tribelio. Why? Karena dengan WhatsApp, mereka akhirnya menyadari bahwa itu problem sebenarnya ada di sana. Saya udah ngasih tahu nih, tapi mereka nggak paham. Karena apa nggak paham? Karena belum ngalamin. Jadi nggak bisa memaksa orang-orang yang baru SD, SMP begitu, terus dikasih materi kuliah. Mereka bilang itu buat apa belajar kayak begituan. Tapi begitu mereka struggling sendiri dan akhirnya menyadari, enlighten ya, baru mereka akan nyadar bahwa, oh ternyata yang kamu omongin benar banget. Misalnya di WA, saya udah bilang 256 limit dari grup. Ya udahlah, Dan WA-nya dibuat banyak. Oke, dibuat banyak. Kalau 2 nggak apa-apa. Kalau 100 WA grup gimana? Kalau Anda punya 256 kali 100, berarti Anda punya 25.000. Itu baru 25.000 member. Kalau kayak punya saya ada 200.000 member, itu mau berapa ratus WA grup? Apa nggak lemot tuh handphone? Ya, yang pertama. Kedua, kalau Anda mau ngasih tahu 100 grup itu gimana caranya? Satu. Kemudian masing-masing pada nanya. It's a big mess, guys. Kemudian, berikutnya lagi. Begitu orang masuk dan full 256, rame banget chattingnya. Ditinggal sebentar udah kayak 1000 lewat kayak begitu. Telegram apalagi, ya kan? Yang terjadi apa? Orang-orang pada nge-mute semuanya. Di-mute semuanya. Akhirnya apa? Kalau mereka nanya, nggak kita jawab, mereka marah. Tapi kalau kita lagi mau ngasih tahu sesuatu, mereka pada nggak baca semua. Akhirnya mereka bilang kayak, Dan, iya akhirnya bener deh yang kamu katakan sih. Telegram group, WA group is not designed untuk ngebangun bisnis secara scalable sebagai komunitas. Kita nggak pegang datanya, kita mau bikin event, kita broadcast ke mereka pada di-mute semuanya. Kalau mereka nanya, harus dijawab. Kalau nggak dijawab, mereka komplain. So many things. Kemudian di Tribelio sekarang kita sudah muncul ada topicsnya. Jadi kalau Anda punya komunitas, bisa ada topik A, topik B, topik C. WA group mana bisa? Satu orang nanya copywriting. Lagi dijawab, satu orang nanya funnel. Mau dijawab nggak? Kalau dijawab ini berantakan nih, tabrakan semua.
Well, kalau di Tribelio semua ada topiknya. Jadi rapi banget, enak banget. So, that's why banyak sekali yang mulai migrasi kembali ke Tribelio, which is memang itu butuh waktu. Jadi remember, kayak saya nih, di posisi saya nih, ketika kok banyak yang pindah ya, biarin aja. Yang penting saya tahu fokus saya, goal saya adalah ngebantu orang-orang yang membutuhkan fitur kayak Tribelio. I don't care orang yang ngerasa nggak cocok, ya udah mereka keluar. Pada akhirnya, mereka balik lagi kok. Dan apparently, argumen atau tesis saya benar. Bahwa, oh, orang ini butuhnya kayak begini. Nah, sekarang kita meluncurkan Tribelio page, and then ada list building, and then ada tribe. Kita menjadi sebuah wahana yang komplit banget kalau Anda mau bangun bisnis online. But anyway, video ini nanti jadi kepanjangan. Intinya adalah seperti tadi guys. Anda harus tahu dulu apakah market Anda tuh ready. Apakah Anda terlalu futuristik. Maybe yang mengerti tentang ini juga nggak terlalu banyak juga. Maybe. Karena nggak banyak orang yang pemikirannya benar-benar futuristik. Karena banyak orang pikirannya cuma apa? Dia jualan kaos, laku, gue mau ikutan. Dia jualan casing handphone, laku, gue mau ikutan. Di level ngikut-ngikut aja. Jarang yang memikirkan kayak terlalu futuristik ke depan. So, video ini buat Anda yang pikiran Anda terlalu futuristik ke depan, dan akhirnya Anda ngedukasi orang capek banget. Video ini untuk Anda. Thank you so much. See you in the next video. Bye-bye.